Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hanifah dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2204308. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai pasar modal. Submaterinya terdapat 3 macam, yaitu yang pertama sekilas pasar modal Indonesia, yang kedua proses go public, yang ketiga persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal. Yang pertama, yaitu sekilas pasar modal di Indonesia. Secara umum, perdagangan di pasar modal dilakukan melalui dua cara, yaitu sistem dealer dan sistem pialang. Pada sistem dealer, bursa efek merupakan tempat bertemunya para dealer. Dealer ini adalah konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator yang melayani investor dalam mengambil keputusan menjual atau membeli efek. Yang kedua, sistem pialang. Sistem pialang ini, pesanan dari investor didaftarkan pada lantai bursa. Pialang ini adalah wakil atau anggota bursa yang setiap saat siap menerima pesanan, jual atau beli dari investor. Oleh karena itu, bursa akan mengambil pesanannya melalui sistem lelang secara terus-menerus. Di Indonesia, terdapat Bursa Efek Indonesia yang menganut sistem pialang, di mana transaksinya dilakukan dengan mendaftarkan pesanannya melalui sistem komputer. Ada dua bursa efek Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berkaitan dengan itu, dapat dikemukakan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta menganut sistem pialang. Pergerakan harga saham di Bursa Efek Jakarta dari waktu ke waktu dapat diketahui melalui indeks harga saham. Bursa Efek Jakarta memiliki 4 macam indeks harga saham, yaitu indeks harga saham gabungan, indeks sektoral, dan indeks LQ45, serta indeks individual. Indeks harga saham gabungan adalah indeks harga saham yang melibatkan semua saham yang tercatat di bursa sebagai komponen penghitungan indeks. Kemudian indeks sektoral merupakan indeks harga saham yang ditentukan berdasarkan harga saham dalam kelompok masing-masing sektor. Kemudian indeks LQ45 adalah indeks yang harga saham ditentukan dengan menggunakan 45 saham yang paling liquid. Kemudian indeks individual adalah indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya. Kemudian pasar modal suatu negara memiliki fungsi, yaitu yang pertama, sebagai cara untuk membantu bisnis mengumpulkan lebih banyak uang. Yang kedua, menjamin pemerataan pendapatan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, membangun tenaga kerja. Yang kelima, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Yang keenam, sebagai alat pengukur perekonomian bangsa. Yang B, yaitu proses go public. Go public atau sering disebut dengan penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik atau terbuka. Ada beberapa proses go public, yaitu yang pertama tahap persiapannya. Pada tahap persiapan, perusahaan perlu melakukan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. Setelah mendapatkan persetujuan, perusahaan menunggu penjamin pelaksana emisi serta lembaga lainnya untuk membantu proses go public. Penjamin pelaksana emisi itu pihak yang paling banyak melibatkan dalam membantu perusahaan dalam rangka menitipkan saham. Kegiatan yang dilakukannya seperti menyiapkan dokumen, membantu menyiapkan prospektus, memberikan penjaminan, atau penerbitan saham perusahaan. Yang kedua itu akuntan publik, memiliki tugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, penilai, untuk melakukan penilaian terhadap aktivitas tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Yang keempat, konsultan hukum, untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion. Yang kelima, notaris, untuk membuat akta-akta perusahaan, anggaran dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka menawarkan umum dan juga petualangan rapat. Yang kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait, yaitu kepada OJK. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Tahap ini yaitu tahap utama, karena waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat. Investor dapat membeli pasar saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh kegiatan investor dipenuhi dan membeli saham perusahaan akan go public. Tahap keempat yaitu tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai penjualan saham,
Selanjutnya, saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. C yaitu persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal. Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar investor dengan emiten atau perusahaan publik melalui bursa efek sebagai media tempat bertemunya. Sedangkan hukum penanaman modal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing yang dimaksud menanamkan modal di Indonesia. Pasar memiliki perbedaan arti dengan penanaman. Hukum pasar modal lebih menunjukkan kepada penanaman modal tidak langsung, sementara hukum penanaman modal lebih mengarahkan kepada aspek penanaman modal yang bersifat langsung, sehingga keduanya memang jelas memiliki perbedaan. Letak perbedaan keduanya tetap pada tujuan investasi. Hubungan pasar modal ini bertujuan dalam jangka pendek, sementara itu hukum penanaman modal tujuan investasinya lebih menekankan kepada investasi jangka panjang. Dari sisi kelembagaan hubungan pasar modal dan hukum penanaman modal, masing-masing memiliki kelembagaan sendiri yang mandiri. Bapepam menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan adalah bagian dari struktur OJK dengan tugas utamanya menangani kegiatan jasa keuangan di sekitar pasar modal. Pasar modal yang dimaksud adalah kegiatan dengan menawarkan umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. OJK sendiri adalah lembaga yang independen di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak bergantung pada instansi lembaga baik secara vertikal maupun horizontal. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.